Puji Tuhan, saat sore hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita ibadah doa kita hanya melalui online saja, kita berdoa dari rumah kita masing-masing. Dan kita mau mengundang hadirat Tuhan dimanapun kita, baik dimanapun posisi kita mau selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kami undang semua seluruh jemaat Tuhan, baik yang di GPDI Muruk dan cabang Tugu, seluruhnya kita untuk mengikuti doa kita saat sore hari ini. Kita memasuki hadirat Tuhan. Kita undang Roh Tuhan hadir saat sore hari ini. Kita angkat lagu pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, saat sore hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua atas kasih karunia-Mu. Itu semua atas anugerah-Mu bagi kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapa, apapun keadaan kami saat sore hari ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan segenap hati kami, segenap hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan seluruhnya Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Hanya Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu saat menyampaikan firman Tuhan. Kaulah yang berkata-kata Tuhan Yesus, urapi secara khusus hamba-Mu Tuhan. Agar setiap penyampaian firman-Mu kami bisa mengerti Tuhan Yesus. Dan kami bisa melakukan setiap firman-Mu. Layakkan kami Tuhan saat kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Layakkan kehidupan kami, urapi hamba-Mu. Urapi ibadah doa kami saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam acara ibadah doa online pada malam hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, walaupun suasananya berbeda dengan yang biasa dilakukan di gereja pada waktu-waktu yang lalu. Mari sama-sama saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Nah, tema renungan dalam acara doa ini adalah rancangan Tuhan indah bagiku. Setiap kita tentunya menginginkan sebuah rancangan yang akan kita capai. Beberapa waktu yang lalu di masuki tahun 2020 ini, tentu kita sudah punya rancangan-rancangan untuk hidup kita dan juga untuk pelayanan kita. Dan terkadang dalam rancangan itu bisa saja dalam perjalanan waktu berubah. Siapa yang mengerti dengan kejadian-kejadian yang ada sehingga rancangan itu bisa berubah. Ada seorang pasangan muda-mudi yang merencanakan untuk menikah di bulan Juni dan menyuruh saya untuk membimbing sampai ke pernikahan. Itu sudah direncanakan dari awal tahun 2020 ini. Tapi siapa yang mengerti rencana itu menjadi gagal karena adanya kondisi keadaan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami khususnya pada saat-saat ini. Nah, dari ayat pembacaan kita ini kita dapat melihat ketika zaman Yeremia, bagaimana umat Allah yang adalah sebagai umat pilihan Allah, akhirnya mereka ditawan ke Babel. Dan di sana bukan mereka menjadi seorang yang penuh dengan sukacita, bukan penuh dengan damai. Tetapi yang ada adalah bagaimana mereka begitu mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan mereka kerja paksa. Kerja paksa karena mereka adalah tawanan. Yang lebih lagi dikatakan mereka itu sebagai rodi. Satu pekerjaan yang mungkin tidak pernah mereka alami sebelumnya.
Tetapi Tuhan izinkan penghukuman itu terjadi bagi mereka. Dan bukan tanggung-tanggung. Tidak hanya dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan Tuhan katakan sampai 70 tahun setelah itu. Lalu tergenapi janji Tuhan untuk mereka bisa alami. Ini membutuhkan satu jangka waktu yang panjang. Bukan jangka waktu yang singkat. Dan mereka ada di sana. Mereka bekerja. Dan sekalipun mereka ada di tawanan itu, Allah itu tetap masih punya perhatian kepada mereka. Sehingga ada berita dari Tuhan untuk mereka yang perlu mereka perhatikan. Yaitu bahwa sementara mereka ada di pembuangan, sementara ada di negeri tawanan, mereka harus bekerja dan juga membuat rumah bagi mereka. Mereka juga harus menjaga keluarga mereka, pasangan dari keluarga mereka, untuk mereka bisa berkembang, untuk mereka bisa dalam jumlah yang banyak. Jadi sekalipun mereka itu telah dibuang oleh karena pelanggaran mereka dan masalah-masalah yang sedang dihadapi di negeri tawanan itu adalah namanya mereka ada di negeri yang bukan negeri mereka. Mereka tidak bebas. Mereka bukanlah orang-orang merdeka tetapi orang-orang tawanan. Dan mereka harus mengikuti apa yang diperintahkan khususnya penguasa negeri itu. Bahkan mereka banyak dibawa kepada bukan hanya menyembah kepada Tuhan tetapi menyembah kepada berhala. Ini adalah merupakan sebuah tantangan yang besar. Lalu kemudian waktu yang cukup panjang ini yang mereka harus alami dari hari ke hari. Mereka hanya ada dalam satu kungkungan, dalam satu kerja paksa, dalam satu penguasaan dari negeri Babel itu. Tetapi Allah itu sangat luar biasa. Memberikan sebuah janji kepada umatnya. Dia tetap ingat. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Sekalipun manusia umatnya berubah. Sekalipun kita berubah tetapi dia tidak pernah berubah. Dia tetap menyatakan kasihnya sekalipun boleh dikatakan umat ini telah membelakangi Tuhan. Dan tidak lagi datang bersyukur kepada Tuhan. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan? Rancangannya adalah supaya mereka dikatakan mendapatkan damai sejahtera yang penuh harapan. Bagaimana supaya dapat memenuhi dalam hidup mereka, sementara mereka dalam keadaan yang tidak memiliki damai sejahtera. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Tetapi untuk menuju kepada janji Tuhan itu, tentu Tuhan yang sudah bekerja, tetapi bagian umat Tuhan juga harus ada yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Dan juga yang perlu kita lakukan di tengah-tengah suasana seperti yang terjadi. Yang mungkin kita bagaikan orang-orang tawanan. Bagaikan orang-orang yang tidak merdeka, tidak bebas. Yang perlu kita lakukan yang pertama dalam ayat 12. Dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bagian Tuhan telah menyediakan damai sejahtera. Dan harapan yang indah. Dan bagian umat Tuhan untuk mencapai itu adalah yang pertama dikatakan, datang berseru, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam ibadah doa ini mari kita berdoa kepada Dia. Dan tidak hanya sekedar dalam ucapan berdoa. Tetapi kalau kita membaca dalam pasal 29 ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Kita datang kepada Dia berseru. Dan ini hanya terjadi bagi orang-orang yang telah menyadari tentang langkah mereka yang sudah jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ketika ada kesadaran dalam diri kita,
Lalu kemudian mendengarkan apa yang dia katakan kepada kita. Datang, berseru, dan berdoa. Ada istilah dikatakan letak kekuatan kita itu adalah dalam tekun berdoa. Tekun berdoa. Yesus sendiri mengajarkan tentang doa. Dia sendiri yang adalah juru selamat, yang penuh kuasa. Tetapi dalam pelayanannya, semasa ada di bumi ini, dia memberikan contoh untuk berdoa yang tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dia nyatakan dalam praktek. Bahkan dia mengajak murid-murid datang ke Taman Getsemani berdoa. Bahkan Tuhan katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Karena di sana ada kekuatan bagi kita ketika kita berdoa. Bahkan dalam doa itu juga dikatakan bahwa dia akan menyelesaikan setiap masalah kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Jadi ketika kita berdoa, di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga walaupun di negeri orang, walaupun di tengah tawanan, tetapi selalu ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kenapa? Adanya hubungan kita dengan Tuhan dalam bentuk berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, maka Dia memberikan kekuatan untuk kita menjalani masa-masa yang sulit yang sedang terjadi ini. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah masalah yang terjadi, mari kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjalani masa-masa yang sulit itu. Doa, banyak lagi yang kita dapatkan bagaimana doa. Paulus katakan tetaplah berdoa. Jadi orang-orang yang hebat sekalipun dalam Alkitab, mereka betapa mementingkan doa. Elia berdoa dan dikatakan dia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dalam doa ada kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapatkan untuk bisa mencapai damai sejahtera boleh terjadi atas hidup kita. Yang kedua adalah dalam ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mencari Dia. Mencari Dia. Ada sebuah usaha, ada sebuah kerinduan dari diri kita untuk mencari Dia. Daud seorang yang merindukan Tuhan. Bahkan dia katakan, dia gambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan mata air. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Dia mencari dengan segenap hatinya. Dia tidak bangga dengan sebuah keberhasilan yang dia sudah capai. Dengan puncak posisi kedudukan sebagai seorang raja. Tetapi dia tetap berusaha untuk mencari. Dan ketika kita mencari Dia, dikatakan Dia layak dan siap untuk ditemui. Dia tidak terbatas, Dia ada di mana-mana. Tapi bagian kita adalah ada usaha mencari Dia, mencari dengan segenap hati. Dan Tuhan katakan kita akan bisa ketemu dengan Dia. Bahkan dalam Injil Matius dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal yang lain itu pun akan ditambahkan kepadamu. Mari di hari-hari ini, selain dari doa kita yang kita tingkatkan, berseru dan berseru, bukan berseru karena kita punya masalah, berseru kepada Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, yang sanggup melakukan banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu kemudian mari kita berusaha mencari Dia. Dengan cara apa? Mencintai firman Tuhan. Mencintai kebenaran Tuhan. Dan kita akan menemukan Dia. Kita akan temukan cara. Kita akan temukan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Sehingga kita
akan menikmati bimbingan dan penyertaannya bagi kita. Saya yakin setiap jemaat yang ada pada malam hari ini, bahwa kita berdoa di tengah tekanan yang ada, tetapi juga mencari Dia melalui kebenaran firman-Nya untuk meneguhkan setiap kita, menolong kita semua, supaya kita tetap tegar sampai pada saatnya damai sejahtera Tuhan itu dilimpahkan atas kita semua. Dan kita akan bersuka cita menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bahkan masa depan dikatakan yang penuh dengan harapan itu terjadi atas diri kita. Sesuatu yang belum kita capai, tetapi itu akan kita temukan ketika dua hal ini paling tidak menjadi bahagian kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Keselamatan bangsaku Kau telah. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Amin Tuhan. Kami adalah milik pilihan-Mu. Sekalipun terkadang menghadapi masalah dan tantangan, tapi perhatian-Mu selalu tertuju kepada setiap kami. Setiap masalah bukanlah sesuatu yang membuat kami semakin jauh dari Engkau, tapi biar kami semakin dekat dan semakin berseru, memohonkan kuasa Tuhan yang selalu memampukan kami. Kami pun merindukan setiap kebenaran firman-Mu yang mengarahkan hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang setia, bahkan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami rindu hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Oh, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau dan tetap bersyukur kepada Engkau. Oleh karena anugerah-Mu yang masih memberikan kesempatan kami untuk bisa ada, untuk kami boleh hidup. Dan biarlah ya Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kami tidak hanya disibukkan dengan berbagai kebutuhan pribadi kami, tetapi kami pun menyadari betapa pentingnya kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah berbelas kasihan kepada setiap kami, yang telah menyelamatkan kami. Dan biar Tuhan, kami tidak jauh dari Engkau, tapi tetap dekat dan dekat. Seperti seorang anak kepada bapaknya. Engkau Bapa yang sangat mengerti dalam setiap apa yang kami hadapi. Dan Engkau pun selalu ada untuk memberikan kemampuan bagi setiap kami. Bahkan ketika kami tidak mampu lagi, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kami dapat menikmati damai dan sejahtera Tuhan yang akan memenuhi dalam pikiran dan hati kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu. Sekian lama kami tidak bersama-sama di gereja ini, tetapi ya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Inilah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu dalam pertemuan bersama-sama. Itu sebabnya Tuhan lawat mereka. Mereka yang lemah beri kekuatan. Khususnya mereka yang di usia-usia lanjut. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang ada di Hayamuruk maupun yang ada di Tugu dilawat oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, disokong oleh Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang boleh menjumpai mereka. Bahkan mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di antaranya untuk Ibu Dwi Subianti yang akan menghadapi operasi dan belum terlaksana oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan baginya. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepadanya Tuhan. Lawatan-Mu kepadanya, campur tangan-Mu kepadanya, sentuh dia hatinya untuk boleh terangkat kepada Tuhan. Bahwa di balik kesemuanya ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Mereka yang sedang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, mari Tuhan, Engkau yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelesaian itu terjadi atas hidup mereka. Kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Engkau tolong pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, pemerintah tingkat pusat sampai daerah sampai pelosok-pelosok. Mari Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka. Mereka juga dimampukan oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja keras, para medis, dokter, perawat, mereka yang ada di garda terdepan, mari Tuhan lawatan-Mu kepada mereka, berkatilah mereka, jamah mereka Tuhan. Mereka punya pelayanan yang penuh dengan kasih, yang tidak menyayangkan diri dan keluarga demi
untuk dapat menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati mereka Tuhan, lindungilah mereka semua. Demikian juga gereja-gerejamu, umat ketebusanmu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong kami semua tetap ada dalam kesatuan dalam Engkau. Terpujilah bagi namamu kekal selama-lamanya. Ampuni salah dan dosa kami. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, yaitu berkat yang melimpah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.